Jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah, terlihat wajah-wajah segar, wajah-wajah sehat, wajah-wajah insya Allah ahli surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah untuk bisa berada dalam satu halaqah. Walaupun di dunia maya, tapi hakikatnya amalan ini tetaplah nyata di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga berbuah surga. Salam salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Dan tadi admin sudah menginformasikan, hari ini kita sudah berada di pertemuan ketiga. Tidak terasa ya, pekan depan sudah 1 bulan saja. Dan di pertemuan keempat, saya akan berikan materi utuh sekali lagi, bab mad. Walaupun nanti mad ada 4, kemungkinan 1 atau 2 bab kita akan coba bahas terkait dengan sandaran atau apa-apa yang, kenapa sih di ILQ materinya lebih banyak itu daripada belajar tahsin di tempat biasa. Sandarannya dari mana? Nah, itu nanti kita akan tunjukkan nanti di minggu keempat. Pastikan minggu depan tidak ada yang izin ya. Dan kalau bisa tepat waktu, karena materinya banyak. Jadi tolong untuk bisa hadir tepat waktu. Ini kan 20 lebih 5 nih. Sayang, waktu 5 menit terbuang hanya untuk menunggu begitu. Nah, kalau misalkan minggu depan jam 8 kita akan langsung mulai ya. Mau tidak mau. Lewat bagaimana Ustadz? Nanti bisa lihat rekamannya saja. Baik, untuk hari ini kita akan bertilawah di surat Abasa. Abasa ada di halaman 585. Saya akan contohkan untuk 5 ayat pertama dan untuk 5 ayat berikutnya akan dilanjutkan oleh peserta. Tidak perlu ta'awudz, langsung baca suratnya. Ta'awudz dan basmalah biar sama saya wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Baik, alhamdulillah untuk bacaannya sudah kami catatkan. Untuk 5 ayat berikutnya dari ayat 6 sampai dengan ayat 10 akan dibaca oleh Bu Trini. Silakan Bu Trini. Fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man za'aka yas'a. Lima baru 8 Sampai mana ya? sampai 10. 3 ayat. Sampai 10. Wa huwa yahsya fa'anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Bagus. Untuk Putri ini tinggal temponya dipelanin sedikit lagi, Bapak. Nanti bakal bagus banget dan dinikmati ya. Terima kasih. Selanjutnya Teh Santi Sugianti akan baca 11 sampai 15. Kalla innaha tadhkirah.
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. Cukup. Catatannya ada di ro sukun pada ayat 14. Merfu. Tidak dibaca merfu, tapi merfu. Dorong ro-nya agak sedikit ke belakang supaya ketebalannya bertambah. Kan ro itu punya sifat inhiraf ya, jadi sedikit mundur. Itu nanti bagus banget ya, Santi. Baik. Selain dari itu bagus banget. Udah bagus. Jadi cuman dari 5 ayat cuman 1 huruf. Nah, itu kan udah bagus banget. Tinggal nanti di ya. Selanjutnya ke Teh Rika. Teh Rika, ya. Harus Teh Ade, bukan pakai Ade. Ini Rika aja. Rika Resmiat. Silakan. Ayat 16 ya Uspi. 16. Kiramim baroroh. Kiromimnya ditahan ada 3. Oh iya. Kiramim baroroh. Qutilal insanu ma akfaroh. Maknya berapa? Oh iya. Oh iya. Lanjutnya. Ya, iya. Ulang ya Uspi. Ulang. Qutilal insanu ma akfaroh. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Untuk Teh Rika, catatannya kenapa huruf sukun berubah menjadi ha sukun, bukan ma'akfaroh, tapi ma'akfaroh, roh, qaddaroh. Jadi jangan naik ke tengah tenggorokan. Kalau naik ke tengah tenggorokan, nanti berubah hurufnya ya. Jadi tadi dari beberapa huruf ha sukun yang didengar, Teh Rika naik ke huruf ha. Harusnya Harusnya tetap di huruf H, jangan berubah. Faqaddarah ma akfarah. Tadi mah terdengarnya akfarah. Jadi naik ke H. Itu. Coba qaddarah. Qaddarah. Itu mah H. Harusnya qaddarah. 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 Roh. Roh. Oke, nanti ya. Gede. Jadi H kecil gitu. Ya. Oke. Satu lagi Uspi ya. Enggak. Kiro. Sum. Yang ayat 20. Ya. Summa sabila yassarah. Lagi kan? Bener nggak? Nggak tahu yang lain. Tapi saya mendengar sekali hanya naik ke ha. Yassarah. La. Yang betul. Yassarah. 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 Jangan ada penghalang. Dibuka aja. Yassarah. Begitu. Yassarah. Yassarah. Nanti saya latih. Selanjutnya, 5 ayat berikutnya Bu Sri Wahyuni. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma idza sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabbah. Untuk udah betul ditahan 3, tapi maknya nggak ke ayun. Itu yang pertama. Lamanya udah ditahan, udah betul. Tahanannya udah 3 banget.
Kemudian maknya ayun. Nah, selanjutnya betul di huruf H tinggal dialirkan. Amarah. Jadi jangan langsung habis, tapi masih ada sisa suara H-nya begitu yang dialirkan. Udah bagus, tidak berubah ke huruf H, tetap di posisinya, tapi tinggal dialirkan. 2 itu aja. Mudah-mudahan nanti lebih baik ya. Insya Allah. Oh iya, sama-sama. Untuk Teh Rima silakan ya, tidak apa-apa. Selanjutnya Bu Ella. Thumma syaqaqnal ardu saqqan fa'ambatna fiha Lah, habba bukan fiha habba. Bagus. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa zaitunan wa nakhla. Bagus. Wa hadaiqa gulba. Bagus. Nah, tadi kenapa diberhentikan? Jelas ya. Nah, huruf H ini terdengar seperti huruf H yang pertama. Di fiha ha. Yang kedua wajah itu ya, tadi agak lupa agak ke ayun. Tapi di kedua udah di ayun, udah bagus banget ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ella, sudah bagus. Selanjutnya Teh Lilis 5 ayat berikutnya. Ya, saya bufi. Wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Untuk Lilis, ketika mengidgomkan, apalagi ini idgom bigunah, wa fakihatau, bukan hanya diidgomkan saja. Pastikan ada gunnah, ada suara yang mengalir lewat rongga hidung. Bukan wa fakihatau. Itu diidgomkan tapi tidak digunakan. Buktinya ketika nanti ditekan hidung, suaranya masih jelas. Wa fakihatau. Mau dipencet gimana pun pasti tetap suaranya ada. Artinya tidak bigunah. Yang harusnya terjadi adalah dimasukkan sebagian ke makhraj khaisu. Wa fakihatau, sehingga nanti ketika ditekan hilang atau berkurang suaranya. Wa fakihatau. Berbeda dengan wa fakihatau. Mau dipencet tetap aja suaranya seperti itu. Nah, tadi yang pertama masih bacanya nggak pakai guna. Nanti ke depan idgham bigunah itu selain dileburkan pastikan untuk menggunakannya. Itu aja. Sisanya udah bagus. Sami-sami. Lanjutkan Teh Aderika. Ini yang pakai ade. Silakan. 36 ya Usri. Ya. Wa sahibatihi wa bani likulli umri'im. Nah, gimana? Coba ulang. Likullim. Betul. Likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yubni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Cukup. Catatannya ada di 3 tempat. 3 tempat. Yang pertama, yauma idzin sya'nui. Sya'nui tadi tidak ditahan ya.
Harusnya ditahan 3, kelupaan. Iya. Soalnya di yauma idin yang lain ditahan, yang ini enggak gitu. Cak nuinya enggak ditahan. Kemudian wujuhui juga enggak ketahan tadi wujuhui. Ya, dohikatum kurang dari 3 ketukan. Nah, malah yang anehnya wa wujuhui ditahan 3. Aneh kan? Jadi awalnya enggak lupa, enggak ketahan, tapi yang akhir malah ditahan. Artinya tugas Teteh adalah tinggal konsistensi. Teteh Teh Aderika tahu teorinya, tapi belum konsisten mengamalkannya. Ngerti nggak? Ya. Berarti tinggal konsistensi di tahanan. Pastikan untuk tetap 3 ketukan. Di idgham baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Itu saja. Akhir. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Insya Allah. Amin. Baik. Selanjutnya Teh Eris. Diaktifkan mic-nya. Tarhaquha qatarah ulaika humul Kafaratul. Oh ya, maaf. Kafaratul, maaf Usfi. Enggak apa-apa. Ya. Ulaika humul kafaratul fajjarah. Lanjut ke ayat 1 dan sampai 3. Pakai bismillahnya nggak Usfi? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu. Abasa, balik lagi. Idas samsu. Abasa. Yang mana? Abasa wa tawalla, balik lagi Teteh, balik lagi kan kita teh lagi surat Abasa. Besok kita mangke, 2 mingguan deui. Maaf. Iya, maaf Uswi. Sampai 3 ayat ya yang Iya. Abasa wa tawalla. Bentar Uswi. Betul. Abasa wa tawalla. Anja. Oh ya. Anja awal amwa. A'ma. Ya salah Usmi, maaf. Ulangi ya Usmi. Iya, boleh. A'ma, betul. Lanjutkan. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Udah. Catatannya yang pertama udah cukup. Catatan yang pertama di ulaika, u-nya jangan dipanjangin. Langsung saja ula, kan di sana wawunya ada sifir mustadir tuh. Kaidahnya tambahan. Jadi artinya itu nggak dianggap ada. Langsung aja ke ula tidak begitu, tapi ula langsung saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian kafaratul fajaroh jangan dibaca kafarotal. Ingat, lahan jali itu ada 3. Lahan yang fatal begitu. 1 merubah huruf, 2 merubah harokat, yang ketiga tebal tipis dan bahaya. Ya. Kemudian lanjutnya wa abasa wa tawalla udah betul. Anja jangan anja. Ang tahan 3 ketukan. Betul. A'ma wa ma yudrikal. Nanti diperbaiki ya Teh, dibiasain terus tilawah, jangan pernah pantang menyerah. Kenapa saya bilang jangan pantang menyerah? Karena setan aja tidak pernah menyerah menggoda kita. Masa kita ya, tetap semangat. Sesalah apapun kita ketika baca Quran, ketika kita belajar tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Malah apa kata Rasulullah? Falahu ajron, 2 kali lipat dari orang yang sudah bisa baca. Harus semangat ya. Selanjutnya di sini Bu Hani dari ayat 4. Ayat 4 ya. Ya. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikru amma man istaghna fa'anta lahu tasadda.
Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Alhamdulillah. Cukup. Tidak ada catatan. Oke, sudah bagus di prakteknya, tapi nanti kita cek sejauh mana materi mahirnya. Semuanya ini berlaku untuk semuanya. Kan saya tadi pagi menjelaskan bahwa Quran itu tidak bisa dipisahkan antara teori dan praktek. Teori dan praktek itu harus berjalan lurus. Baik itu riwayah ataupun diroyah. Harus sejalan gitu. Apa yang diteorikan itu harus dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan itu harus ada teori. Begitu. Baik, saya langsung ke Bu Trini saja yang sudah dari tadi baca mantra sepertinya sudah berlatih. Untuk ingat ini tajwid mahir. Jangan lupa mahir 1. Ya. Abasa wa tawalla. Hukumnya Bu Trini. Majaiz munfasil, Kenapa mad jaiz munfasil? bendera bertemu alif hamzah. Panjang di tengah. Panjang di bentar. tengah. Bendera bertemu alif hamzah. Ini kan mahir. Oh. Jangan terjebak Apa ya? kelanjutan. Itu mah kamus tajwid itu kemarin itu mah. Sekarang mah mad tabi'i. Oh, mad tabi'i bertemu alif hamzah. Mad tabi'i bertemu hamzah. Oh, bertemu hamzah. Dalam kalimat yang berbeda. Nah, atau 2 kalimat. Kalau mad wajib mah mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Kalau mad jaiz mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Kalimat yang pertama watawalla, kalimat yang kedua anja. Ya. Panjangnya dari berapa sampai berapa Bu Trini? Kalau di tengah kalimat Enggak. dibacanya 5. Panjangnya dari berapa sampai berapa? Oh, dari qasr Sampai fawaikut. enggak, sampai atul, koreksi. Oh, sampai atul. Nah. Dari qasr sampai atul. Karena sampai ini atul. di akhir kalimat, cara bacanya? Karena di akhir kalimat dibacanya qasr. Bagus. Dalam piramida mad ke berapa? Dalam piramida mad ke-2. Penyebab far'inya? Penyebab far'inya hamzah. Oke, jangan salah jawab karena kalau ujian itu udah langsung disalahin. Harus konsentrasi. Ya, baik. Terima kasih Bu Trini sudah bagus menjawab. Sekarang Teh Santi Sugianti. Anja. Ikhfa Ustaz, Ustaz. Kenapa ikhfa Ustaz? Nun tidak muncul tanda matinya bertemu dengan huruf jim. Dilebur disamar. Disamar. Ditahan tidak? Ditahan 3 ketukan. Bagus. Derajatnya apa ini? Darajatul wusta. C. Ikhfa secara bahasa dan istilah. Asatar menyamarkan, secara istilah menyamarkan huruf antara izhar dan idgham. Dalam macam-macam guna termasuk guna apa? Guna, bentar Ustaz, lupa lagi. Guna kamilah. Oke, apa tuh guna kamilah? Guna kamilah itu guna yang sempurna. Karena? Alasannya karena guna diikuti dengan hukum yang lain. Cukup. Tolong jadikan satu catatan. Jangan sampai tadi kanan kiri. Nah, tolong jadi satu catatan supaya nanti utuh gitu nanti. Karena kalau misalkan berada di catatan yang terpisah nanti Teteh bingung sendiri. Yes, siap, kalau saya pernah lihat catatan Teneng itu kayak gini. Jadi hukum dulu, hukum alasan cara baca. Jadi dibentuk susunannya itu kayak pertanyaan. Hukum dulu, alasan, cara baca, derajat kalau ikhfa, kemudian secara bahasa dan istilah. Nanti macam-macam gunanya tulis lagi. Nanti di idhar ada macam-macam guna, di iklab ada macam-macam guna, di idgham ada macam-macam guna, di ikhfa pun ada macam-macam guna. Ditulis lagi. Jadi polanya satu jawaban itu ada dalam satu halaman. Itu nanti Teteh nggak perlu lihat buku kanan, kiri, depan, belakang. Pusing nanti kalau kayak gitu. Ya, makanya saya selalu bilang untuk yang ngaji di LQ, kalau bisa pakai binder supaya nanti bisa dalam satu bab gitu. Kalau nyari nggak dalam buku yang berbeda. Ya, itu saja. Terima kasih sudah bagus menjawab. Tapi sekarang Bu Rika Rosmiati.
Anja'ahul a'ma wa ma yud. Yud kolkola sugro. Kenapa? Karena kolkola di tengah kalimat. Dibacanya Dipantulkan kecil. kolkola secara bahasa dan istilah coba. Kolkola secara bahasa Allah Getaran. mustahil. Getaran atau guncangan. Secara istilah Secara istilah mengucapkan huruf getaran jadi saat mengucapkan huruf yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Kolkolah ada berapa? Ada 5. Sebutin. Kolkolah asgor, kolkolah sugro, kolkolah mutawasito, kolkolah kubro, kolkolah akbar. Apa yang dimaksud dengan kolkolah mutawasito? Kolkolah sedang, pertengahan. Terjadi ketika kolkolah sukun di akhir kalimat. Contohnya? Contohnya lam yalid wa lam yulad. Yang mana yang jadi contoh? Di akhir kalimat yang lad. Nah, alhamdulillah. Artinya saya ingin semua penjabaran itu mampu dicontohkan. Kalau sudah bisa dicontohkan, berarti bisa diamalkan dong. Tidak hanya sekedar teori. Ya, bagus Teh Rika. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Bu Sri Wahyuni. Wa ma yudrika la'allahu Matsilah matobi'i. Kenapa matobi'i? Udah tadi marsilah. Kenapa jadi matobi'i? Oh, siap selalu. Iya, harusnya apa, Bu? Pada apa? Matsilah qasirah. Betul, alasannya. Karena hak matubuta ada waw kecil di sampingnya. Bukan ha marbuto, ha domir. Ha domir ada waw kecil. Cara bacanya? Cara bacanya di ayun. Kalau madsilah ada berapa macam? Madsilah ada berapa macam? Boleh. Nah, nanti di satu catat pas. Ada 3. 1 ha kinayah atau ha domir goibut mudzakkar. 2 ha ismul isyarah. Yang ketiga mim jama'. Apa syarat terjadi madsilah? Harus diapit oleh 2 huruf yang hidup. Kalau dalam piramida madsilah qasirah sejajar dengan hukum apa, Bu Sri? Dalam piramida madsilah qasirah di nomor 5 Usti sejajar dengan mad badal. Alhamdulillah. Ya, begitu. Berarti Bu Sri catatannya tambah tuh atau belum ketemu aja tadi? Belum ada Usti. Oh, belum nyatat. Belum. Iya. Kita boleh nanti via video ini atau nanti bisa tanya lagi nanti di akhir biar saya ulang ya. Baik. Selanjutnya Bu Ella. Diaktifkan dulu mic-nya Bu Ella. La'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma. Oh, Bu Ella belum diaktifkan mic-nya. Yang mic-nya ditekan aja. Nah, gitu. Coba ditekan. Sampai putih. Ada? Belum. Alhamdulillah, betul. Silakan. Ya. Barusan mana? Pertanyaannya, pertanyaannya wa amma. Wa amma gunnah. Gunnah apa asliyah. Kenapa gunnah asliyah? Mim bertasjid. Cara bacanya?
Cara bacanya ditahan tiga harokat. Bagus. Gunnah secara bahasa dan istilah. Ya, gunnah secara bahasa adalah suara yang keluar dari hidung. Rongga hidung. Secara istilah? Secara istilah ialah secara indah, suara indah yang teratur yang keluar dari hidung yang disebabkan oleh mim atau nun. Nun, mim, Nun atau mim. Dan tanwin. Dan bukan dan. Oh, Dan tanwin dalam segala keadaannya. Jadi ada 3 yang menjadi penyebab gunnah. Nun mati, mim mati, sama tanwin. Oh, iya, itu bisa menjadi penyebab gunnah. Iya. Dalam segala keadaan. Gunnah itu ada berapa macam? Gunnah ada 4. Sok sebutin coba. Iya. Gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah angkos, sama gunnah nakisoh. Jangan diacak, karena kalau diacak nanti jadi pusing. Dari tingkatan akmal, yang terkuat. Ya, akmal, kamilah, nakisoh, terus ya angkos. Betul. Jadi disusun dari yang terkuat sampai yang terlemah ya. Kalau gunnah angkos itu apa sih? Gunnah angkos ialah gunnah yang paling tidak sempurna. Karena mim dan nunnya berharokat. Bagus. Nama selain gunnah asliyah untuk gunnah apa aja? Gunnah ada 3. Yaitu wajibul gunnah, gunnah musadadah. Oh, alhamdulillah. Jago ya ternyata. Ditanya sana sini teh bisa menjawab. Nah itu kalau bisa jawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penanya sampai kanunanya bosan begitu. Artinya kalau penanya sudah berhenti bertanya ya sudah mentok. Nah yang ingin dihasilkan dari OT ini adalah orang-orang yang siap ditanya apapun begitu. Nah, rata-rata orang-orang yang tidak mau ikutan seperti ini sieun takut, ada rasa takut. Betul, padahal justru akan membantu nanti ya ke depan. Baik, terima kasih Bu Ella sudah menjawab dengan baik. Baik, selanjutnya di sini Teh Lilis udah ya? Oh belum, Teh Lilis berarti. Karena urutannya ini agak berubah. Mungkin karena faktor jaringan atau baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu Idhar halqi. Idhar halqi. Kenapa idhar halqi? Karena ada nun mati. Bentar. Yang kedua. Sebentar Usmi. Ya. Ayat berapa kita Usmi menghilang? Hilang. Ayatnya 10. Ayat 10. Oh ya. Karena ada nun muncul tanda mati bertemu dengan huruf H. Dibaca jelas. Selain idhar halqi, ada idhar apa aja? Sebentar. Lihat contekan dulu. Ada idhar mutlak, idhar fawi. Nah, udah. Dan terakhir idhar halqi ya. Kalau idhar secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, al-bayan artinya jelas dan al-idoh artinya terang. Secara istilah, membaca huruf dari makhrajnya tanpa gunnah tambahan. Idhar dalam macam-macam gunnah termasuk gunnah apa? Gunnah nakisoh. Apa itu? Itu gunnah tidak sempurna karena makhraj menempel dan mendekat saat sukun. Bagus tuh. Ini udah mulai kena ya, maksudnya urutannya. Kan pertanyaan cuma gini-gini aja ya. Harusnya sih sudah nggak canggung lagi, harusnya nggak bingung lagi. Kalau bisa udah mulai nyusun begitu. Pede saja, karena pertanyaannya nggak jauh dari ini kan. Dan saya kira ibu-ibu semuanya sudah dapat catatannya. Jadi nggak akan sulit menjawab ini, insya Allah. Mungkin nanti setelah dapat materi baru, pertanyaannya akan bertambah nanti. Nggak flat seperti ini. Ini kan masih pemanasan nih, sampai pertemuan keempat ini masih pemanasan. Nah, nanti ramainya di pertemuan kelima. Nanti ada pembagian mad, dan far'inya terbagi menjadi berapa, yang termasuk bagian sukun apa, yang termasuk bagian hamzah apa. Itu nanti di setengah berikutnya. Sekarang masih pemanasan. Cukup Teh Lilis, hatur nuhun sudah menjawab dengan.
Teh Eris. Sudah siap? Pertanyaannya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin. Yang mana Uspi? Suhufim. Pisupim ini idgom bigunah Kenapa idgham bigunah? karena in tidak sejajar bertemu dengan huruf yarmaluna mim, Dilebur, disamar. dilebur dan ditahan pawaikul qasar. Oke, ini idgham kamil, idgham nakis. Ini idgom bentar Uspi. Karamil teh yang apa sih, bentar? Idgom karamil atau nakis? Kalau yang bentar. Lupa lagi itu teh. Bentar Uspi. Mau istikharah dulu? Apa? Mau istikharah dulu? Kalau yang kamil mah yang memasukkan huruf kedua ya. Dua-duanya masuk ke huruf kedua. Berarti idgham kamil ya Uspi. Kenapa idgham kamil? Idgham kamil karena memasukkan huruf apa sih, huruf pertama ke huruf kedua, terus tanpa menyisakan sifat huruf pertama. Simbolnya apa? Apanya? Simbolnya. Simbol idgham kamil apa? Simbol idgham kamil maksudnya teh ininya Uspi. Apanya sih? Tandanya. Bentar. Semiotiknya, tandanya, rambu-rambunya, kalau itu disebut idgham kamil itu ada apa? Ada tasdid gitu. Iya, itu maksudnya. Baik. Kemudian idgham secara bahasa dan istilah. Idgham secara bahasa dan istilah al-idgham ya, betul ya? Apa? Al-idgham yang memasukkan Ya, al-idghal, ya, memasukkan. Secara istilah? Secara istilahnya itu apa sih? Membanting, mencekek, meninju, atau apa? Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua setelah seolah-olah. Setelah apa? Bentar Usmi. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua setelah seolah-olah. Seolah-olah huruf kedua itu, seolah-olah huruf kedua berharokat tasdid. Bertasdid. Bukan harokat. Tasdid itu bukan harokat. Ya, bertasdid. Tanda baca. Ya, baik. Bertasdid. Idgham dalam macam-macam guna, idgham bigunah dalam macam-macam guna, termasuk guna apa? Guna akmal. Apa itu guna akmal? Guna akmal itu adalah guna paling sempurna karena tidak diikuti oleh hukum yang lain. Cukup, alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Hani sudah belum? Bu Hani? Sudah belum? Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah ditanya ya? Belum. Tadi kan ditaruh. Bu Hani sudah. Baik. Udah dibuka mikrofonnya belum? Oh, baik. Siap. Pertanyaannya. Siap. Yang susah. Saya coba loncat ya ke ayat 15. Bi aidi safarah kiramim Iklab. Kenapa iklab? Karena mim mati bertemu dengan huruf. Tetot. Garis in tidak sejajar. Tetot. Tamim kasroh. Tetot. Enggak,
Oh, sebenarnya itu sebabnya Iya, sebabnya. Betul ikhlam saya benerin, udah. Alasannya. oh alasannya lanjutan atau yang di mahir Pak Ustaz? Untuk ini mah sama lanjutan mahir juga. Oh, mim kecil bertemu dengan huruf ba. Apakah begitu? Alhamdulillahirobbil alamin. Kamanawa ya Ibu atuh. Betul. Mim kecil bertemu ba. Tadi mah enggak mim mati. Oh, mim mati salah ngucap. Cara bacanya diapain? Ditahan 3 ketukan. Bagus. Ada berapa cara membaca ikhlam? 2. Sok sebutin. Purja sama itbak. Apa itu purja, apa itu itbak? Purja membuka 2 bibir sehingga terjadi getaran. Buka masalah ngapa tuh? Merenggangkan 2 bibir sehingga terjadi getaran ketika mengucapkannya. Kalau itbak menempelkan 2 bibir sehingga Suara dominannya apa? Kok nggak disebutin? Kalau yang purja apa? Yang purja? Dengungnya. Kudu dirapikan eta catatan eta. Udah ya? Sana beda eta. Itu makan merenggangkan bibir atas merenggangkan tapi tidak terlalu renggang sehingga terjadi bibir getaran bawah, antara bibir atas dan bibir atas. Terus? Ya gitu. Sehingga suara dominan adalah suara dengungnya. Samain biar nanti sama dengan yang lain ya. Ikhlam secara bahasa dan istilah. Oh, ikhlam secara istilah bahasa atau membalik. Secara bahasa menukar atau membalik. Secara istilah membalik atau mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim disertai gunah dan ifa ketika bertemu huruf ba. Oke, ikhlam dalam macam-macam guna. Dalam macam-macam guna kamilah ya. Tetot. Apa tuh Kang? Nah, jauh tetot bener. Ini sah ustadna jauh ditetotkan sorangannya. Kamilah, apa Kamilah? Karena diikuti dengan hukum yang lain. Tetot Pak Ustaz. Betul. Guna yang sempurna karena guna diikuti oleh hukum yang lain. Nah, untuk catatan ikhlabnya, terutama yang purja dan itlaq, coba disamakan dengan yang lain ya, biar sama. Boleh diskusi di grup. Merenggangkan 2 bibir. Merenggangkan bibir atas dan bibir bawah. Merenggangkan bibir atas dan bibir bawah sehingga terjadi getaran ketika mengucapkannya dan suara yang dominan. Gimana? Suara dengungnya. Begitu. Suara susunan gitu. Suara dengung. Ya, sedangkan kalau itlaq merapatkan bibir atas dan bibir bawah tapi tidak terrapat sehingga suara dominan ada suara mimnya. Harus sama itu ya catatannya. Baik, cukup. Selanjutnya Teh Aderika, wah udah minum. Kita minum dulu aja. Kita akan begitu mau ditanya langsung minum dulu ya, bagus. Sudah siap Teh? Insya Allah Usti. Baik. Tos hurung ya? Sudah. Siap. Pertanyaannya Teh di ayat 17. Qutilal insanu ma akbarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Belum. Tsumma sabila yassarah. Tsumma amatahu faqbarah. Tsumma idza syaa ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzu. Kok hilang? 24 ya. Betul. Ini ikhfa
Bentar. Ifa ausat. Betul. Alasannya? Alasannya karena nun tidak muncul tanda matinya bertemu dengan huruf ifa ausat do. Dilebur disamar? Disamar. Ditahan tidak? Oke, nggak kedengeran. Ditahan tidak? Oh, ditahan. Wawaiku poster. Nah, derajatnya apa? Derajatnya tadi apa? Tadi ke ausat ya. Iya. Usto. Cecu. Cek. Ketot. Hai, benar-benar. Iya, ya. Huruf Ikhfa dalam. secara bahasa dan istilah. Ifa. Asater, menyamarkan. Secara istilah? Secara istilah menyamarkan huruf antara izhar dan idgham. Kalau dalam macam-macam guna? Ifa ini dalam macam-macam gunah ada di gunah kamilah. Apa itu gunah kamilah? Gunah yang sempurna. Karena diikuti dengan hukum yang lainnya. Alhamdulillah. Saya sudah melihat ada perkembangan. Perkembangannya apa? Ada yang memang secara menjawab masih melihat buku, tapi sudah lancar menjawabnya. Artinya sudah tahu konsep. Ada juga yang sudah mulai tidak melihat buku, yang artinya dia sudah paham konsep dan mulai menerapkannya. Ini sudah terlihat dari beberapa peserta, yang artinya sudah sesuai dengan track dan tujuan OT Mahir. Tolong dipertahankan yang sudah bagus, yang tadi masih ada catatan, tolong diperbaiki. Masih banyak kok, waktu kita masih ada separuh jalan, jadi belum selesai. Ya, terima kasih Teh Aderika sudah menjawab dengan baik. Terima Martiana. Baik, pertanyaannya. Lanjut ke ayat 33. Fa'idza ja'atis So-nya, so mad lazim. Alasannya karena mad lazim apa? Hah? Mad lazim apa? Mad lazim musyba. Apa? Jangan pakai musbah. Mad lazim? Harfi. Ketot. Mad lazim. Jadi ada yang mad lazim musaqal kilmi. Betul. Alasannya? Alasannya karena bendera bertemu dengan tanda tasydid. Oke, panjangnya berapa? Panjangnya 6. 6 ketukan. Ketukan. Betul. Atau atul. Betul. Sekarang saya tanya, mad lazim dalam piramida mad ke berapa? Mad lazim pertama, ke-1. Penyebab far'inya apa? Tasydid. Tasdid. Tadi katanya sukun. Kenapa jadi tasdid? Bingung, ragu. Mulai ragu. Baik, jadi kumaha ya? Coba jelasin dong. Iya benar, serius. Ayo Teh, coba jelasin. Kecuali kalau bilang pas, baru nanti saya coba. Iya, Teh. Penyebab far'inya tasydid ya? Mad lazim ya, tuh. betul. Penyebab far'inya tasydid. Penyebab far'inya tasydid emang ada? Enggak ada. Sukun sama hamzah. Penyebab far'i mah sama hamzah. Jadi kumaha tah? Benar sih. Pas. Sukun. Ya sih, tapi minta dijelasin aja. Baik, gini. Ada sukun asli, ada sukun majazi. Kalau sukun asli, dia mutlak harokatnya itu sukun. Kalau sukun majazi, dia berupa tasdid. Kenapa saya bilang majazi? Karena ada di dalam tasdid itu sukunnya. Jadi ketika kita bilang sohoh, khoh itu ada 2. Khoh yang pertama khoh sukun, khoh yang kedua khoh hidup. Ngerti nggak? Khoh hidup. Jadi secara praktek, bendera itu ya tetap dengan sukun bertemunya. Walaupun bentuknya tasdid. Ngerti nggak? Kan kalau kita bilang tasdid, abba, itu kan ada 2 huruf ba. Ba sukun dan huruf ba hidup kan ya? Abba.
ad dulu baru da, kan gitu ya? Atta, Ya. ad dulu baru ta itu. Jadi jangan Iya, terkecoh benar. dengan pertanyaan. Kita harus bisa berargumen. Kenapa ini katanya sukun tapi ini tasdid? Jelasin bahwa sukun nanti terbagi dua, ada sukun mutlak atau sukun asli, ada juga sukun majazi berupa tasdid. Yang nanti kita jelaskan, kita uraikan. Ternyata tasdid itu nanti ada 2 huruf ya. Huruf sukun dulu, baru huruf hidup. Begitu Teh. Ya, oke nanti. Alhamdulillah, padahal materi basic ya, Ustaz. Enggak. Nanti akan dibahas di besok, insya Allah. Di pertemuan keempat bab mad. Ya, insya Allah. Oke, ya alhamdulillah. Baik, Syukran Uspi. Afwan. Baik. Udah semua udah ditanya? Ada yang belum ditanya? Sudah ya? Saya serahkan kepada admin untuk memandu jalannya kekisruhan atau pertanyaan. Silakan, Tenang. Baik, silakan ada kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Kita diskusi di sini. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semuanya sudah paham, Teneng. Tidak ada pertanyaan. Sudah terlihat kepahaman. Udah paham lah. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, Uspi. Oh, kirain udah paham. Iya, ada. Ini mengenai ikhfa. Ikhfa itu kan berdasarkan tingkatan, ada akrob, abad, dan ausat. Kemudian berdasarkan kesamaran ada darajatulnya, ada yang a'la, ada yang adna, ada yang wusto. Itu huruf-hurufnya sama dengan yang akrob, abad, ausat? Hurufnya sama, cuma nanti dari derajatnya itu akan berbeda dari sisi pengucapannya. Kalau hurufnya tebal, misalkan gini. Kan kalau akrob a'la ya? A'la. Iya, a'la. Untuk dal dan ta itu sama C ya. Ta atau dal angda sama. Tapi untuk pengucapan huruf to itu jadi cu. To ada cara pengucapannya. Tapi dia tetap melengking. Nah, kenapa kita harus bagi menjadi a'la, wusto, adna? Itu pertanyaannya. Agar kita bisa menepis orang-orang yang beranggapan kalau ikhfa akrob itu harus dibaca N. Ngerti nggak? Karena ada orang yang bilang kalau ikhfa akrob itu harus dibaca N. Karena dekat. Padahal tidak ada hubungan kedekatan huruf dengan mulut dengan dengung. Karena dengung itu nanti terpisah sendiri. Jadi ada yang baca ikhfa akrob itu kayak gini. Antum. Wala antum, nggak boleh. Seakrob-akrobnya ikhfa akrob dia tetap dengung, apalagi ini a'la derajatnya yang artinya harus melengking tinggi. Antum. Kecuali kalau yang adna. Kenapa yang adna rendah? Karena ketika kita mengucapkan huruf qaf dan kaf, pangkal lidah kita terangkat sehingga suara dengung terhalang oleh jadrul lisan, pangkal lidah yang terangkat. Contoh sehingga derajat samarnya itu lebih rendah daripada yang lain. Begitu tuh penjelasannya. Teteh, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan paham. Dan cu-nya gimana? Kalau huruf tebal yang di depannya cu. Ada 5 huruf tebal dalam ikhfa. To, dod, to, dho, kof. Sisanya yang 10 tipis C. Oke? Putri ini paham? Ya, siap. Oke. Nanti saya pelajari, kalau nggak ngerti nanti saya nanya lagi. Boleh. Ini juga ada teh neng. Sama-sami. Ada lagi? Cukup. Terima Uspi. Oh, silahkan. Mangga Teh Rima tuh main aja. Sok terima. Uspi, mengenai hukum bacaan yang tadi kan dua cara yang membaca iklab sama apa? Tadi teh ikhfa syafawi ya. Iklab. Itu kan cara bacanya ya iklab sama ikhfa syafawi itu ada 2 cara sama ya, yang furja sama yang itbaq. Itu tuh akan sama, tapi kan beda hukum bacaan. Betul. Terus? Nah, itu tuh kalau cara bacanya misalkan itu teh jadi gimana ya?
menjelaskannya kan sama, kenapa sama cara bacanya tapi beda hukum bacaannya gitu. Oke, bagus pertanyaan. Kenapa cara bacanya sama tapi hukumnya beda? Yang pertama, jelas proses terjadinya berbeda. Yang satu dihukum nun mati, yang satu dihukumi mati. Udah beda judul tuh. Yang satu prosesnya terjadi gara-gara nun mati bertemu huruf ba, yang satu terjadi ketika mim mati bertemu ba. Udah beda tuh. Ya. Yang kedua, kenapa sama? Ya karena kalau dibulak-balik mim dan ba itu ya adalah makhraj yang sama ya, maksudnya satu titik, satu makhraj di Sapawiyah ya. Jadi mim dan ba itu kedekatan makhrajnya itu sangat kental sekali. Bahkan kalau kita bilang mim ba itu tidak perlu gerakan 2 kali ya, hanya perlu sekali saja. Bener nggak? Coba nanti bilang mim ba itu kan nggak harus seperti tidak seperti misalkan waman huwa, waman terpisah, huwa terpisah. Tapi kalau mim ba cuman sekali gerakan, mim ba nggak perlu gerakan yang lain. Itu alasan kenapa cara bacanya sama, ya karena pengucapannya sama. Kenapa beda? Karena ada 2 hukum yang berbeda. Yang satu diawali dengan nun mati bertemu ba, yang satu mim mati bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Paham Teteh? Ya, Sri. Alhamdulillah, syukran. Wan, ya. Cukup. Cukup ya. Tidak ada lagi? Oh, sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Ini diam. Ini rekamannya. Oke. Ini sepertinya diam-diam kayak gini